Atau sudah loyo apa? Lapar kan? Baik, yang mau menambahkan sedikit ya. Terkait dengan pentingnya tidak membuli orang. Dengar, setiap manusia terlahir begitu adanya, begitu kurangnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Selalu ada saja kekurangan. Nah, maka itu menjadi dasar untuk tidak boleh membuli orang lain. Bahwa ketika kau menunjuk orang lain, contohnya begini, hei kamu dasar keriting, contoh. Kau lihat, jari hanya satu yang orang itu, tetapi jari yang lain ini kembali ke dirimu. Lihat, coba kamu tunjuk sekarang. Hei kamu, berapa banyak jari ke orang depan kamu, dan berapa banyak jari yang kembali ke dirimu. Kesimpulannya, kesimpulannya lebih banyak jari, lebih banyak pengaruh yang akan kembali ke kamu. Ketika kamu berbuat negatif, jadi hidup itu seimbang, ya. Hidup itu seimbang. Ketika kamu berbuat baik, seberapa banyak baiknya, baik itu akan datang kembali ke sana. Ketika kamu berbuat negatif, dan membuli, mengejek, menghakimi, mencaci maki orang, kau akan mendapatkan imbalan yang seimbang. Seperti orang bilang hukum itu dia berjalan secara alami. Nah, program yang dibuat ini di sekolah ini disosialisasikan akan dipantau terus. Kalian punya perilaku ke depan. Dia akan mendatang ketika diberi pengertian, kita diberi sosialisasi lagi dan tidak ini, maka akan ditindaklanjut bisa diubahkan kalau ada tidak terjadi. Paham tidak? Paham. Terus dampaknya begini. Tadi ibunya sudah singgung tentang dampak positif dan negatif. Dampak orang yang membuli dan korban membuli. Orang yang membuli juga dampak tidak baik terhadap dirinya, yang mental itu tidak negatif, terhadap orang lain. Terus orang apa pekerjaan dari pembalap tadi? Ya, memilih sampah atau memungut sampah. Yang kedua, siapa? Makanya sih untuk memilih pupuk organik dan anorganik. Ketika dia memilih sampah organik dan anorganik, itu artinya dia mengolah sampah. Berapa orang yang bully Saki? Tiga. Laki ada atau perempuan semua? Berarti punya anak ini tadi 100% mereka konsen betul tentang video bully tadi. Yang pertama kita masuk pada materi yang pertama, latar belakang dari bully. Kenapa sampai orang bully terus dia? Apa yang menjadi sebab? Apa yang menjadi faktor kenapa dia sering dibully? Latar belakang yang mempengaruhi anak tersebut atau siswa atau manusia siapa saja yang dibully. Latar belakang yang pertama adalah jika kita kaitkan bahwa kalian ini adalah siswa-siswi atau peserta didik yang ada di kita punya lembaga tercinta SMPS Maria Bintang Laut. Yang pertama, kenapa dia sering dibully? Latar belakangnya bahwa dia itu adalah anak yang pendiam. Pendiam artinya dia tidak bersosial dengan teman. Dia tidak bergaul dengan teman. Dia dari rumah sendiri, tiba di kelas, di sekolah, di lingkungan pun dia tetap sendiri. Yang kedua, dia memiliki yang namanya mungkin kelainan. Kelainan artinya ketika dia terlahir di dunia, ketika dibentuk dalam rahim, dia sudah memiliki gen. Biologisnya dia sudah ada kelainan. Sudah? Yang pertama itu dia adalah memiliki kelainan. Dikaitkan mungkin dia ada cacat mental. Seperti mungkin ibu tidak perlu contoh.
di dalam kita punya lingkungan sekolah mungkin ada sedikit yang aneh-aneh, iya toh? Sedikit-sedikit ada yang aneh-aneh. Kalau kita sudah mulai yang aneh-aneh itu, itulah yang menjadi faktor utama kita dibully. Sampai sini ada yang kelompok lebih dari 1 orang, mereka mulai melihat